Setelah menunggu serangan Nianyun, Qin Yichen kecewa. Meskipun liontin bintang malam panjang ini mudah digunakan dan memiliki cakupan area yang luas, namun tidak dapat memberikan perlindungan apapun kepada Castor. Artinya, ketika Anda melakukan latihan ini, Anda tidak memiliki kemampuan bertahan. Itu perlu berlanjut sampai akhir latihan. Nafas penuh waktu sudah cukup bagi lawan untuk membuat terlalu banyak reaksi, dan ada terlalu banyak cara untuk mengalahkannya. Biasanya, untuk menggunakan cara ini, Anda membutuhkan bantuan orang lain. Tapi Qin Yichen tidak memilikinya sekarang, tetapi menganggap celah dalam latihan ini sebagai sarana serangan baliknya sendiri. Mundur untuk maju. Formasi sihir yang muncul di sampingnya sebelumnya adalah umpan. Tampaknya dimotivasi oleh teknik kultivasi. Tetapi pada kenyataannya, arai tahanan abadi telah disembunyikan olehnya sepanjang waktu. Selama Nianyun berani mendekat, Qin Yichen akan berani membiarkannya terjebak di sini selama 3 bulan. Melihat bahwa Nianyun akan jatuh ke dalam perangkap, Qin Yichen juga mendengus. Tetapi pada akhirnya, Nianyun masih menahan pikiran di hatinya, hanya mundur beberapa langkah, menatap mata Qin Yichen, dan penghinaan sebelumnya tidak ada lagi. Kau tahu cara melakukan sihir? Mendengarkan kata-kata lawan, Qin Yichen menghela nafas dalam hatinya. Masih terekspos. Orang-orang yang menguasai kabut hitam ini agak waspada terhadap latihan mereka sendiri. Tidak seperti penduduk asli dunia ini, yang sama sekali tidak memiliki tanggul untuk latihannya. Dari sudut pandang ini, orang-orang ini bahkan lebih sulit untuk dihadapi daripada Tuhan Allah. Keuntungan serangan pertama yang dimiliki Qin Yichen dapat mengendalikan seluruh situasi pertempuran dalam banyak kasus. Tapi sekarang, lawan tahu dan siap, dan itu tidak akan memainkan banyak peran sama sekali. Qin Yichen melihat pemandangan di depannya dengan ringan, tetapi sedikit menggelengkan kepalanya. Aku tidak berharap kamu begitu berhati-hati. Setelah tinta ini, 10 napas waktu habis, Qin Yichen menarik tangannya, dan ada raungan terus-menerus di tanah. Latihan sudah menyentuh tanah, tetapi jarak antara mereka berdua sudah sangat jauh dari tanah, dan butuh waktu yang sangat lama untuk mengeluarkan suara. Nianyun melihat ke bawah ke tanah, hanya untuk melihat sepotong debu beterbangan, dan semua yang menarik perhatiannya adalah ledakan kecemerlangan yang menyilaukan. Di belahan dunia yang bisa dilihatnya ini, tidak ada sebidang tanah pun yang bisa bertahan dari bencana, yang penuh dengan debu. Melihat pemandangan seperti itu, Nianyun memperkuat spekulasinya. Orang di depannya ini bukan hanya pengkhianat, tetapi juga sangat kuat, dan kemampuannya untuk mengendalikan sebagian besar situasi pertempuran jauh melebihi dirinya. Jika bukan karena hantu itu ada di bawah, dan kekuatan besar dalam latihan ini ditemukan tepat waktu, Nianyun tidak akan berhenti pada saat terakhir. Dengan teknik yang begitu kuat di tangan, apakah dia cukup bodoh untuk tidak menyergap di sampingnya? Pikiran inilah yang menyelamatkan hidupnya. Setelah pengamatan yang cermat, dia yakin bahwa Qin Yichen memiliki semacam kekuatan khusus di sisinya, yang persis sama seperti ketika dia melihat bintang-bintang sebelumnya. Bahkan nafasnya sama persis. Ini bukan sesuatu yang bisa dirasakan oleh orang biasa, hanya orang di tingkat Nianyun yang bisa merasakan 1 atau 2. Saat Qin Yichen menarik tangannya, dia berbalik menghadap Nianyun. Keduanya memiliki sedikit keseriusan di mata mereka. Nianyun tidak pernah berpikir bahwa pemahamannya yang paling membanggakan tentang situasi pertempuran benar-benar terlempar sejauh 80.000 mil oleh orang di depannya hari ini. Jika semua ini adalah game yang telah dia siapkan sejak lama, maka pengalaman bertarungnya ratusan kali lebih kuat dari miliknya. Qin Yichen memandang Nianyun dengan penyesalan di hatinya. Orang ini lebih pintar dari yang dia kira. Jebakan yang begitu menggoda, dia mampu menahan dan tidak menyerang. Itu agak keterlaluan. Situasinya seolah mati. Sebenarnya, saat ini, Nianyun sudah siap untuk memulai. Di tangan hantu di belakangnya, bola hitam berkumpul. Dan dengan aksinya, bola perlahan menghilang. Ini adalah serangan menyelinap lainnya. Qin Yichen menatap Nianyun, tetapi menggelengkan kepalanya sedikit. Sepertinya jika kamu tidak menemukan cara, tidak ada cara untuk bertahan lebih lama lagi. Jika ada pilihan, Qin Yichen tidak ingin mengekspos kartu trufnya di sini. Tapi saat ini, dia tidak punya pilihan. Saat tangan Qin Yichen perlahan terbuka, di matanya, 2 gambar yang sama sekali berbeda muncul dan secara bertahap tumpang tindih. 1 gasifikasi dan 3 kebersihan. Qin Yichen selalu sangat jelas tentang tujuannya, yaitu untuk menunda waktu, dan menunggu sampai Zhao Wuling membawa orang dan menyelamatkan Poseidon, Dewa Laut. Selama tujuan ini tercapai, kali ini, tidak peduli apa kemenangan atau kekalahannya, itu akan dianggap sebagai kemenangan besar. Main petak umpet denganku, kamu masih terlalu muda. Mengikuti komunikasi dengan kesadaran avatar, saat berikutnya, Qin Yichen tiba-tiba mundur, sepertinya melarikan diri. Nianyun mengikuti setelah keheningan singkat. Hanya saja kecepatan mengikuti jalan ini tidak cepat, bahkan sampai nyaris tersesat. Tapi itu tidak cukup. Perjalanan Nianyun adalah membiarkan Pantom di depan. Tidak peduli apa artinya pihak lain pergi, Pantom dapat meringankan krisis untuknya. Namun setelah perjalanan ini, hati Nianyun menjadi semakin khusyuk.
Qin Yichan benar-benar tampaknya tidak meninggalkan apapun, hanya melarikan diri. Apakah kamu kehilangan semangat juangmu? Nianyun ragu-ragu untuk beberapa saat, dan pada saat tertentu, dia tiba-tiba sadar dan menggelengkan kepalanya dengan cepat. Tidak, ini pasti cara untuk menurunkan kewaspadaanku. Ini tidak bisa terus seperti ini lagi. Nianyun membuka tangannya dan meraih tubuh Qin Yichan yang melarikan diri. Mati. Hantu di depannya tiba-tiba hancur, dan seluruh dunia tampaknya dipukul dengan keras, dan saat berikutnya menghilang. Dalam kegelapan yang tak terbatas, Nianyun menggelengkan kepalanya dengan keras, dan kabut hitam melonjak di tubuhnya. Hanya butuh 3 napas untuk membebaskan dirinya dari ilusi. Ketika saya membuka mata, semua yang ada di depan saya sama seperti sebelumnya. Qin Yichan masih sama seperti sebelumnya, berbalik dan berlari. Apa-apaan ini? Nianyun mengetuk kepalanya, mengerutkan kening dengan erat. Jelas selama konfrontasi bahwa dia baru saja mengalahkan lawannya. Bagaimana dia bisa muncul di sini lagi? Kali ini, Nianyun tidak ragu sama sekali, dan langsung mengejarnya, menghancurkan kepala Qin Yichan. Kali ini, dia tidak menunjukkan belas kasihan, dan tembakannya adalah langkah pamungkas. Langit tinggi yang tenang adalah gambaran yang agak aneh. Nianyun tergantung diam-diam di langit. Qin Yichan berdiri di seberangnya, dan keduanya hanya berjarak 100 meter. Tapi tidak ada yang melakukan apa-apa. Sebaliknya, mereka menutup mata. Jika itu orang lain, mereka mungkin salah mengira bahwa hubungan antara keduanya sangat baik. Tiba-tiba, mulut Qin Yichan dipenuhi darah. Orang ini, bagaimana dia bisa begitu pintar? Qin Yichan tidak punya waktu untuk mengurus situasinya sendiri, dan kemudian memadatkan ilusi, dan memenjarakan kembali Nianyun, yang baru saja membebaskan diri dari ilusi. Bukannya Qin Yichan tidak ingin menghadapi Nianyun, tetapi karena hasil dari konfrontasi, itu telah dipentaskan lagi dan lagi dalam fantasi. Tidak peduli apa cara yang dia gunakan, dia hanya akan dihancurkan.